Militer Amerika Serikat melakukan serangan terhadap Iran untuk malam ke-9 berturut-turut. Gelombang serangan terbaru terjadi saat Presiden Donald Trump kembali ke Washington setelah menghadiri final Piala Dunia FIFA. Kami menghantam mereka sangat keras lagi malam ini, dan kami melakukan itu untuk menghormati kemungkinan 3 korban itu. Sepertinya 3, bukan 2. Para Patriot hebat. Trump merujuk pada semakin banyaknya korban jiwa militer Amerika di wilayah tersebut. CENTCOM mengatakan telah menemukan jenazah yang belum teridentifikasi selama pencarian seorang tentara Amerika Serikat yang hilang setelah serangan rudal balistik Iran pada hari Jumat di Yordania, di mana 2 tentara Amerika lainnya tewas. Militer juga mengonfirmasi bahwa seorang anggota militer Amerika Serikat tewas di Irak Utara pada hari Sabtu saat melakukan peledakan terkendali puing-puing dari drone Iran yang ditembak jatuh. Komando Pusat AS mengatakan serangan terbarunya menargetkan lokasi militer di sepanjang pantai selatan Iran, dengan tujuan untuk semakin mengurangi kemampuan Teheran dalam mengancam pelayaran di Selat Hormuz. Media Iran juga melaporkan serangan yang terjadi lebih jauh ke dalam negeri, termasuk di kota Tabriz di barat laut. Garda Revolusi Iran menanggapi dengan menyerang Bahrain dan Kuwait. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, mengatakan bahwa para pemimpin Iran telah menghabiskan sumber daya mereka untuk mendanai kelompok bersenjata di seluruh kawasan, alih-alih berinvestasi untuk rakyatnya sendiri. Dan salah satu alasan mengapa Iran berada dalam kekacauan adalah karena Iran sebenarnya negara yang kaya. Iran adalah negara yang kaya. Salah satu alasan mengapa Iran berada dalam kekacauan adalah karena setiap sen yang didapat rezim di sana, baik melalui pelonggaran sanksi maupun dari minyak yang bisa mereka jual, mereka investasikan ke Hizbullah, mereka investasikan ke Hamas. Mereka menghabiskan miliaran dolar untuk mendukung milisi di Irak, Hizbullah, dan Hamas. Mereka seharusnya menghabiskan miliaran dolar untuk mendukung rakyat Iran. Meskipun pertukaran militer terus berlanjut, Iran mengatakan kontak diplomatik tidak langsung dengan Amerika Serikat melalui mediator regional masih berlangsung. Dalam beberapa hari terakhir, jalur diplomatik tetap aktif, dan kami telah menerima beberapa gagasan dari para mediator. Bersama saya di studio sekarang, koresponden senior Timur Tengah I24 News English, Ariel Osarang. Ariel, bisakah kamu memberi kami pembaruan dalam 1 jam terakhir? Sirene kembali berbunyi di Bahrain untuk kesekian kalinya hari ini saja. Apa yang sedang terjadi di Teluk saat ini? Ya, jadi kita sedang membicarakan sirene ke-6. Ke-6 kalinya sirene berbunyi di Bahrain selama 24 jam terakhir yang terbaru ini. Sirene peringatan serangan udara diaktifkan dalam setengah jam terakhir, menunjukkan bahwa Bahrain terus menjadi salah satu fokus serangan Iran dalam beberapa jam terakhir. Pada saat yang sama, kami juga menerima laporan dari Iran tentang ledakan di Shiraz di selatan, dan juga dalam beberapa menit terakhir di kota pesisir Sirik. Sekarang, ini sejalan dengan penargetan militer Amerika Serikat baru-baru ini terhadap kemampuan militer Iran di sepanjang Selat Hormuz, yang bertujuan untuk melemahkan kemampuan mereka dalam membahayakan dan mengancam keselamatan pelayaran kapal-kapal komersial melalui jalur air strategis tersebut. Kita telah melihatnya setidaknya dalam 24 jam terakhir. 2 kapal tambahan menjadi sasaran Iran. Jadi pasukan Iran tidak hanya menargetkan kapal niaga yang awalnya memicu serangan Amerika Serikat, tetapi mereka juga terus menargetkan negara-negara Arab Teluk yang terbaru adalah Bahrain. Ariel, dengan pembaruan ini kami akan terus menghubungi Anda selama siaran berlangsung. Terima kasih atas informasinya. Sementara itu, seiring dengan terus meningkatnya eskalasi ini, Departemen Pertahanan Amerika Serikat telah mengumumkan nama 2 tentara Amerika Serikat yang tewas akibat serangan Iran di Yordania. Letnan 1 Tyler James Freehan yang berusia 25 tahun dari Hawaii dan prajurit berusia 19 tahun Isabella Gonzalez dari Texas. Mereka adalah korban Amerika pertama akibat serangan Iran sejak bulan Maret. Secara total, 17 anggota militer Amerika telah tewas sejak konflik dimulai pada akhir Februari dengan lebih dari 420 orang terluka menurut CENTCOM. Untuk membahas lebih lanjut, sekarang kita bersama Joel Rubin, mantan Wakil Asisten Menteri Luar Negeri, penulis buku baru berjudul Saving Democratic Foreign Policy. Joel, terima kasih banyak sudah bersama kami di I24 News English hari ini. Saya penasaran, kemana kita akan melangkah dari sini dengan setiap kematian warga Amerika? Apa yang akan terjadi dengan peluang tercapainya kesepakatan? Apakah semakin sulit bagi Presiden Trump untuk menerima semacam gencatan senjata dengan pihak Iran tanpa adanya konsesi yang terlihat yang sejauh ini rezim tersebut belum bersedia berikan?
Ya, Nicole, senang sekali bisa bersama Anda dan terima kasih sudah menyebutkan nama-nama mereka yang gugur dalam tugas. Ini adalah momen yang suram bagi rakyat Amerika untuk melihat anggota militer kita gugur dalam tugas di konflik Timur Tengah ini yang sejujurnya sedang diprovokasi oleh pihak Iran. Dan saya rasa kita harus sangat jelas ketika berbicara tentang diplomasi dan langkah selanjutnya. Iran pada dasarnya mendapatkan semua yang mereka inginkan, bahkan lebih, dalam nota kesepahaman yang dinegosiasikan dengan Wakil Presiden Vance. Mereka mendapatkan komitmen manfaat ekonomi yang sangat besar dan berbagai bidang investasi di Iran yang tercantum dalam nota kesepahaman itu. Namun kemudian mereka gagal mematuhinya. Jadi menurut saya, bagi Presiden Trump, tantangan yang dia hadapi saat ini adalah, meskipun dia kembali menggunakan aksi militer untuk mencoba membuat Iran patuh, dia sangat memahami bahwa mereka sama sekali tidak berniat untuk melakukannya. Jadi hal ini meningkatkan harga yang harus dibayar, seperti yang ditunjukkan oleh kematian-kematian tersebut. Dan rakyat Amerika merasa cemas tentang jenis konflik seperti ini. Tapi saat ini, sepertinya orang-orang Iran sama sekali tidak berniat untuk patuh. Dan itulah sebabnya kita kembali ke fase militer. Banyak dari semua ini berpusat di Selat Hormuz. Itulah sebabnya MOU ini gagal sejak awal, karena Iran menolak untuk membiarkan kapal-kapal melewati Selat Hormuz. Tapi saat Washington melanjutkan operasi ini, bagaimana mereka bisa melindungi pasukan Amerika sendiri sambil benar-benar membuka kembali Selat Hormuz tanpa terjebak dalam perang yang lebih panjang, yang tampaknya tidak diinginkan oleh kedua belah pihak saat ini setidaknya. Jadi saat ini adalah momen yang sangat krusial bagi kepemimpinan Amerika di kawasan tersebut. Ketika Anda berbicara dengan para pemimpin dari seluruh kawasan, saya baru saja menghadiri sebuah konferensi di Aspen minggu lalu, di mana Menteri Luar Negeri Yordania berbicara. Mereka tidak ingin Iran melemahkan kedaulatan nasional mereka, baik itu Lebanon, Yordania, Irak, Bahrain, dan negara-negara lainnya. Semua negara ini menentang intervensi Iran. Jadi bagi kami, Amerika Serikat, ini adalah kesempatan bagi kami untuk kembali menunjukkan kepada sekutu-sekutu ini bahwa kami mendukung mereka. Bagaimana kami bisa membantu mereka dalam pertahanan rudal, serta menyerang target-target yang menjadi asal mula serangan terhadap mereka. Dan kita perlu melakukan ini dengan cara yang tegas dan konsisten bersama sekutu-sekutu kita, serta kembali menyerang wilayah Selat Hormuz juga. Sayangnya, pihak Iran tidak ingin mengizinkan kapal-kapal untuk lewat. Dan itulah sebabnya kita berada dalam situasi ini. Jadi kita perlu mengerahkan sekutu-sekutu kita di dunia Arab, menunjukkan bahwa kita mendukung mereka dari sisi pertahanan dan terus memberikan tekanan kepada Iran di sela itu. Agar mereka tahu bahwa mereka juga akan menderita dan bahwa mereka harus mematuhi, bukan hanya kembali ke meja perundingan, tetapi benar-benar mematuhi apa yang telah mereka sepakati. Apakah ada ketakutan yang semakin besar dari beberapa negara Arab dan Teluk ini bahwa Amerika Serikat tidak mendukung mereka dan tidak mampu membela mereka dalam 1 jam terakhir? Bahrain diserang lagi. Seperti yang Anda sebutkan, banyak sekali pangkalan Amerika di seluruh Timur Tengah yang diserang selama 24 jam terakhir. Jadi bagaimana Amerika Serikat bisa terus mengirimkan pesan bahwa mereka melindungi sekutu-sekutu penting mereka di kawasan ini? Ya, kita harus melakukannya. Dan saya pikir pemerintahan Trump, meskipun menunjukkan ketegasan dalam kasus ini, perlu melakukan lebih banyak. Perlu mengumpulkan para menteri luar negeri ini bersama-sama. Lihat Israel sebagai contoh, telah menjadi sasaran lebih dari 30.000 roket dan rudal selama beberapa tahun terakhir. Kita di Amerika Serikat tahu betapa besarnya persenjataan Iran dan proksi-proksinya di wilayah tersebut. Kita memiliki alat yang bisa kita gunakan. Kita punya sekutu seperti Ukraina dan lainnya yang telah mengembangkan kemampuan pertahanan rudal yang kuat sebagai akibat dari, dalam kasus Ukraina, perang mereka dengan Rusia. Kita perlu menyatukan itu semua, melakukan upaya diplomatik besar-besaran untuk memastikan para sekutu ini tahu bahwa kita berkomitmen untuk jangka panjang. Dan dalam beberapa hari terakhir, nota kesepahaman itu, saya harus katakan, memang menimbulkan ketegangan di kawasan. Meskipun mereka senang melihat perang berakhir, mereka masih ragu terhadap kepemimpinan Amerika. Ini adalah kesempatan lain bagi Sekretaris Rubin khususnya untuk turun langsung, agar para sekutu Arab ini tahu bahwa kita mendukung mereka, bekerja sama secara kolektif, dan menunjukkan kepemimpinan yang nyata. Jika kita tidak melakukannya, saya khawatir kita akan terjebak dalam dinamika ini, dengan Iran yang terus memberikan tekanan pada kawasan tanpa ada respons yang jelas. Jadi, sekutu-sekutu kita harus bersama kita, dan kita perlu mengerahkan mereka sepenuhnya. Memang ini adalah momen yang sangat krusial di kawasan tersebut. Joel, jika Iran terus menargetkan pangkalan-pangkalan IS, apa langkah eskalasi berikutnya bisa dibilang yang belum digunakan Washington? Apa yang bisa Anda lihat akan terjadi dalam 24 hingga 48 jam ke depan? Ya, saya akan mencoba menjawab ini dari dua sisi.
Pertama, dinamika Washington, yaitu Kongres akan kembali minggu ini. Ada resolusi kewenangan perang yang lolos di DPR yang menyerukan Amerika Serikat untuk mengakhiri aksi militernya di sana, dan itu akan dibahas di Senat dalam beberapa hari ke depan. Jadi itu akan menjadi tekanan bagi Presiden Trump untuk tidak meningkatkan eskalasi, untuk tidak menempatkan pasukan di darat. Jadi untuk saat ini, perang akan tetap dilakukan lewat udara dan dari laut. Mungkin saja ada opsi yang lebih keras yang bisa kita gunakan di sini. Persenjataan yang lebih agresif dan skenario pengeboman, tapi tidak ada operasi darat pada tahap ini. Saat ini tidak ada keinginan untuk itu secara politik di Amerika Serikat. Joel Rubin senang sekali bisa bersama Anda di i24 News English. Terima kasih sudah berbagi wawasan ini. Terima kasih semuanya.